Halo Sobat Gawe, di video kali ini gua Ben akan membahas faktor-faktor mengenai apa saja yang mungkin mempengaruhi kita untuk ikut-ikutan apa yang lagi viral, atau bahasa kerennya The Bandwagon Effect. Apa sih itu? Buat Sobat Gawe tahu, sebenarnya nggak ada salahnya loh buat ikut-ikutan dengan tren yang ada, asalkan tren yang kita ikutin itu dapat memberikan dampak yang positif bagi kita ataupun orang lain. Tapi sayangnya, sekarang ini banyak hal-hal yang viral yang ternyata nggak memberikan dampak-dampak yang positif. Sayangnya lagi, kita kadang nggak berpikir kritis untuk melihat apakah tren yang kita ikutin ini berdampak positif ataupun negatif pada lingkungan kita ataupun diri kita sendiri. Karena kita hanya berfokus untuk mengikuti tren apa sih yang sedang diikutin oleh banyak orang sekarang ini. Tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe dulu channel ini. Kembali lagi di channel Gawe ID. Dalam ilmu psikologi, sifat manusia yang suka ikut-ikutan dengan tren disebut dengan bandwagon effect, di mana seseorang lebih cenderung mengikuti perilaku, gaya, ataupun sikap orang lain yang sesuai dengan tren-tren yang ada saat ini, meskipun itu nggak sesuai dengan habit mereka sendiri loh. Ya, gampangnya sih ini disebut juga dengan latah sosial. Latah aja kok sosial. Nah, menariknya juga di sini adalah makin populer orang yang memberikan tren itu, makin tinggi juga kecenderungan kita untuk mengikuti tren tersebut, yang dimana bisa kita sebut join the hype. Apa sih dampak bandwagon effect? Kalian masih ingat nggak sih soal film 5 cm di tahun 2012 kemarin, waktu ceritanya tentang persahabatan teman-teman yang pergi naik gunung, yaitu ke Gunung Semeru. Karena filmnya sukses besar, sehingga banyak tren anak-anak muda yang mulai ikut-ikutan untuk naik-naik gunung. Ya, karena mereka memang pecinta alam, umumnya ya wajar ya, mereka naik gunung menikmati keindahan alam, dan pastinya mereka menjaga alam. Tapi kan bahaya kalau ternyata mereka ikut-ikutan hanya karena melihat kerennya di film itu, serunya naik gunung. Padahal nggak tahu, kalau naik gunung itu, mereka juga harus menjaga kebersihan dan menjaga alam di sana. Sampai akhirnya mereka ke sana pun membawa peralatan yang nggak sesuai, ada yang berlebihan, dan akhirnya menjadi sampah. Dan di situ kan malah menjadi merusak alam. Percuma kalau bisa ikut-ikutan mengikuti tren tapi ternyata memberikan dampak yang negatif pada tren tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa sih kita ikut-ikutan dengan tren yang ada. Yang pertama adalah groupthink. Groupthink itu atau yang bisa dikenal dengan pengelompokan, di mana kita takut untuk menjadi minoritas atau berbeda sendiri. Sehingga ketika kita berada dalam suatu kelompok dan kelompok itu memiliki sebuah habit atau tren yang berbeda dan kita hanya sendirian yang berbeda di situ, maka kita akan merasa takut terkucilkan, sehingga akhirnya kita mengikuti tren-tren apa yang sedang mereka lakukan. Yang kedua, ada fear of missing out. Fear of missing out ini adalah sebuah alasan kita mengikuti tren karena adanya rasa ketakutan. Salah satunya adalah ketakutan dibilang kurang gaul atau kuper, kurang pergaulan. Nah, di sini tuh makanya karena rasa takut itu, kita didorong untuk mencari mengenai tren apa aja sih yang ada saat ini, supaya kita bisa diakui oleh teman-teman kita, diakui bahwa kita gaul dan tahu apa yang ada. Sampai akhirnya karena ada rasa takut ini, kita mulai nggak berpikir logis nih, mana tren yang baik, mana yang buruk. Yang penting tren itu adalah tren yang diikuti oleh teman-teman kita, dan kita nggak dijauhin dari teman-teman kita. Makanya kita asal ikut aja sama tren itu. Yang ketiga adalah personal image. Semua orang pasti pengen image-nya positif dong. Image-nya yang bagus, image yang dipandang baik oleh orang-orang. Nah, cuman masalahnya adalah gimana sih kalau image positif itu menjadi negatif untuk dirinya sendiri hanya karena ingin ikut-ikutan dengan tren. Contohnya, kamu tahu kan bahwa anak Jaksel dipandangnya kayak gimana? Bayangin, karena dia dianggap anak Jaksel, dia malu buat makan di warteg. Otomatis itu kan memberatkan dirinya sendiri. Atau kamu orang yang bekerja di kantoran, kalau nongkrong maunya di mana? Warkop, pasti di kafe dong. Otomatis itu kan ngerogoh kocek kamu sendiri, padahal kamu tahu kamu sedang dalam keadaan sulit. Semuanya demi apa? Demi image yang positif. Yang keempat adalah bias kognitif. Bias kognitif atau bisa juga kita sebut dengan salah persepsi. Kadang orang ngikutin tren itu bukan karena dia sekedar ingin ikut-ikutan tren atau apapun, tapi kadang memang dia nggak tahu aja sebenarnya tren ini bagus atau enggak. Karena dipikirnya bagus, ya apa salahnya ngikutin yang bagus, makanya dia ngikutin yang tren. Padahal ternyata tren itu adalah tren yang buruk. Karena salah persepsi di sini, makanya dia jadi salah ikutan tren. Perlu kamu ketahui juga, nggak selamanya kok bandwagon effect itu selalu negatif.
ada juga yang positifnya loh. Contohnya, kalau seorang influencer mengajak kita atau memberikan tren-tren yang viral untuk menyumbangkan donasi-donasi ke orang-orang sakit kanker, atau kemarin seperti yang ke Palestina, ataupun untuk sumbangan-sumbangan COVID, dan menganjurkan untuk tidak mudik, itu juga akan berdampak-dampak positif kepada kita semua. Nah, intinya, kamu juga harus bisa berpikir kritis nih untuk memilih konten mana yang harus kamu tonton dan konten mana yang harus kamu ikuti. Jangan mau ikut-ikutan doang ya, kamu juga harus bijak dalam bermedia sosial. Buat kalian yang lagi cari lowongan kerja atau ingin menambah skill dan mengetahui tips dan trik lainnya mengenai dunia kerja, yuk download aplikasi Gawe ID sekarang hanya di Play Store ya. Jangan lupa ikutin terus Instagram @gawe.id untuk mengetahui informasi terbaru mengenai lowongan pekerjaan. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share ke teman-teman ataupun keluarga kamu semua jika konten ini bermanfaat ya. Dadah!